Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang roller. Di motor-motor metik kan di bagian CVT banyak sekali komponennya, termasuk rumah roller dan roller itu sendiri. Roller ini sangat berperan aktif atau berperan sangat penting sekali buat suatu pergerakan motor, sehingga motor akan jalan dan bisa lari ataupun bertenaga. Ini juga dipengaruhi oleh roller. Dalam bahasa kali ini saya akan membahas tentang pengaruh daripada roller. Roller itu ada bermacam-macamnya, ada yang 15, ada yang 13, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7 gram. Nah, untuk roller yang standar itu biasanya untuk berkisar di antara 15, 13, dan 11,5 gram. Tapi kebanyakan konsumen itu minta motor itu lebih responsif ya. Untuk lebih responsif seperti itu, tapi ada suatu perubahan atau dari pabrikan ke upgrade yang lainnya itu pasti mempunyai sisi negatif dan sisi positif. Untuk kali ini saya akan membahas tentang sisi negatif untuk roller yang ringan ataupun sisi positifnya. Roller yang ringan atau terlalu enteng pada motor ternyata itu mempunyai sisi negatif. Misalnya pemakaian roller standar 15 gram pasang roller yang 9 gram. Ini mempunyai dampak negatif pada motor metik. Penggantian roller yang terlalu ringan itu akan membuat tarikan motor pada RPM tinggi ataupun pada kecepatan itu akan jadi berat. Disebabkan karena roller akan mudah tercapai ataupun mudah naik ataupun mudah terlempar karena adanya gerakan daripada sentrifugal ya, pada rumah roller ini. Sehingga pada saat putarannya tinggi, power daripada putaran mesin belum maksimal, tapi posisi daripada roller ini sudah lempar dulu, sehingga putaran mesinnya lebih menggerung suaranya begitu, sehingga menyebabkan motor akan kehilangan kecepatan maksimal, sehingga motor tidak bisa lari. Itulah sisi daripada negatif ya. Untuk positifnya, ini pemakaian roller yang ringan ini akan berpengaruh sekali terhadap kecepatan motor, terutama motor-motor metik ya, sehingga top speed tidak tercapai karena roller mudah naik dan mesin terasa menggerung. Itu adalah pemakaian yang ringan. Sedangkan sisi positif daripada penggunaan roller yang ringan ini adalah akselerasi ataupun RPM rendah sampai dengan menengah. Itu terasa enteng sekali. Ini cocok sekali ya untuk di daerah-daerah saya ataupun di daerah-daerah yang banyak ada tanjakan-tanjakan ekstrim. Itu lebih baik menggunakan yang roller seperti ringan-ringan seperti ini, karena tidak membutuhkan suatu kecepatan, tapi yang dibutuhkan adalah tenaga power untuk di daerah-daerah yang kondisinya banyak sekali tanjakan yang ekstrimnya. Ini disebabkan misalkan roller yang ringan untuk di daerah-daerah tanjakan ini, roller ini akan mudah sekali terlempar, sehingga roller pada posisi gas belum full itu posisi daripada V-belt itu masih ada di bawah, sehingga otomatis kalau posisi V-belt masih di bawah, bagian yang belakang itu pasti membesar. Nah, secara otomatis pula bahwa lemparan yang cepat ini akan membuat motor menjadi bertenaga di putaran-putaran awal ataupun menengah. Powernya suatu motor itu dipengaruhi juga oleh adanya roller seperti ini. Kalau rollernya itu masih standaran untuk di daerah-daerah yang berekstrim ataupun yang banyak tanjakan, itu juga akan berpengaruh sekali. Biasanya motor metik itu tidak kuat nanjak seperti itu, jadi cara mengakali untuk membuat tenaga itu bertambah di saat-saat awal putaran ataupun di daerah tanjakan itu lebih baik menggunakan roller yang lebih ringan. Tapi efeknya untuk kecepatan atau top speed itu tidak akan tercapai. Jadi untuk pilihan daripada pemakai itu, kalau menurut saya, sesuaikan dengan kondisi jalan. Untuk kondisi yang rata ataupun di perkotaan itu lebih baik menggunakan roller yang standar, karena tidak membutuhkan suatu power yang maksimal. Beda dengan daerah-daerah yang ada di pedesaan yang banyak sekali tanjakan dan jalan-jalan yang rusak, sehingga power motor itu akan bertambah bila menggunakan roller yang seperti kecil ini. Roller yang ringan ini sebaiknya ringan 2-3 gram dari pabrikan atau bawaan motor. Jadi untuk kecepatan bisa tercapai tapi tidak maksimal, tapi juga akan menambah daripada power tenaga bawah. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi yang mau menambah ataupun mengurangi berat roller. Itu harus dipikirkan di mana kita menempatkan motor, di mana kita harus menempatkan kondisi jalan, sehingga apa yang harus dirubah, apa yang harus tidak dirubah.